Kita lanjut lagi berikutnya, ini katanya ada suatu hal yang insya Allah kalau kita ingat ini kita bakalan semangat. Nah, apa yang perlu kita ingat yang membuat kita semangat untuk sholat? Nah, ini gilirannya Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guru-guruku Habis Ustaz Maulana Mas Fadli. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Selanjutnya ada yang perlu kita ingat sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa menjaga sholat kita sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontoh daripada apa yang dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibunda Aisyah melihat kaki Nabi yang bengkak, ketika Ibunda Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan kesulitan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberatkan dirinya sehingga Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga? Bukankah engkau adalah satu-satunya manusia yang telah diampuni dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang?" Maksudnya dia tidak punya dosa sama sekali. Hanya engkau manusia yang tidak punya kesalahan ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau memberat-beratkan diri untuk sholat bangun tengah malam. Bahkan mewajibkan dirimu untuk sholat tahajud yang mana itu tidak wajib bagi umatmu ya Rasulullah. Kenapa engkau begitu memberatkan dirimu? Maka apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bolehkah aku menjadi abdan syakur? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka subhanallah, jikalau dikatakan apalagi penyebab seseorang akan ketagihan sholat atau membuat dirinya selalu terikat dengan ibadah sholat, maka senantiasalah mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Betapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakura dalam sholat kita. Kalimat yang kita baca dalam rukunnya, apa yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam sholat pun kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala langsung mengingat nikmat Allah. Alhamdulillah, pujian bagimu ya Allah. Alhamdu dari dua kata, al-madahu wasyukru. Al-madahu adalah pujian, asyukru adalah bersyukur, berterima kasih. Tidak selalu orang yang memuji itu berterima kasih. Misal ada mobil yang keren, kita cuma bilang, "Ih, keren banget," tapi nggak pernah berterima kasih pada mobil tersebut. Ya, ada orang misalnya baik sama baik ya, penampilannya baik, kemudian dia punya prestasi baik, tapi akhlaknya buruk, kita memuji penampilannya, kita memuji prestasinya, tapi kita tidak memuji orangnya. Tapi kalau al-madahu, pujian tanpa terima kasih, kita memuji tanpa terima kasih. Tapi kalau alhamdu, gabungan antara pujian dan rasa terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru ayat pertama setelah bismillah, terlepas daripada perdebatan atau apakah bismillah ayat pertama atau alhamdulillah ayat pertama, namun baru kalimat alhamdulillah kita sudah diminta oleh Allah mengingat-ingat nikmat Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga hati kita terikat dengan yang namanya ibadah sholat. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang pertama, mencontoh baginda Nabi SAW dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama kita, para salafus saleh, orang-orang salaf terdahulu, bagaimana mereka menghabiskan waktunya untuk sholat. Kenapa? Karena ternyata sholat adalah sarana komunikasi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam hal mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Meminta tolong kepada Allah dengan sabar dalam usahanya, sabar dalam ikhtiarnya, sabar akan ketetapannya dan juga di dalam sholat kita. Maka salah satu yang membuat kita terikat dengan ibadah sholat adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kaki yang Allah berikan ini hanya kupakai untuk ke mall, nggak ke masjid. Bagaimana mungkin mata ini nggak kupakai untuk beribadah, tangan ini semuanya dimintai pertanggung jawaban. Seharusnya memang kita punya rasa malu itu. Karena banyak banget Allah udah kasih nikmat sama kita. Dan selama ini kita mungkin lupa mengucapkan terima kasih dan syukur sama Allah. Bener. Dengan sholat mungkin salah satunya adalah mewakilkan untuk semuanya. Namanya ini syukur yang wajib. Syukur yang wajib itu adalah menggunakan yang diberikan Allah dalam hal ibadah kepadanya. Masya Allah, luar biasa.